Pemirsa, sejumlah alat komponen pendeteksi gempa tsunami milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dicuri dan dirusak di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Warga Kabupaten Sidrap menemukan sejumlah alat komponen pendeteksi gempa dan tsunami yang sebelumnya dicuri oleh orang tidak bertanggung jawab. Alat komponen berupa aki dan perangkat panel surya tersebut ditemukan oleh warga di semak-semak yang lokasinya tidak jauh dari shelter BMKG di Desa Buai, Kecamatan Watangpulu. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada kepala desa setempat dan pihak kepolisian. Masuk di dekat kebun itu tidak jauh dari tempat hilangnya barang ini, saya temukan ini. Setelah itu saya panggil Pak Dusun untuk menyaksikan bahwa barangnya ada di sini. Yang saya dapatkan di sini dan sudah disaksikan dengan Pak Dusun bersama dengan pihak BMKG tadi di sini, itu ada 3 baterai aki. Sumiati juga mengungkapkan, berdasarkan yang dirilis BMKG ada 6 aki yang hilang, namun kini baru ditemukan 3 buah aki dari komponen alat tersebut. Pasca penemuan itu, polisi masih melakukan identifikasi dan masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa 2 saksi termasuk dari pihak BMKG setempat. Diketahui tercatat sudah 4 kali terjadi kasus pencurian dan perusakan peralatan BMKG di lokasi yang sama. Kejadian serupa juga terjadi sekitar 3 tahun lalu. Andi Mapayuki, Berita 1, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Ya, dalam beberapa waktu terakhir, pemirsa, kasus pencurian alat yang menjadi perisai utama bencana di Indonesia itu juga terjadi di berbagai wilayah. Seperti yang dilansir dari akun X milik Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, berikut ini. Dari informasi sebelumnya, yaitu pencurian alat deteksi gempa dan tsunami di Kabupaten Sidrap, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG mengungkapkan pencuri membongkar shelter, mengambil seluruh baterai daya utama alat monitoring gempa. Oleh karena itu, BMKG terpaksa mencabut seluruh alat yang tersisa, termasuk sensor, digitizer, dan komunikasi untuk menghindari kerugian lebih besar. Daryono juga mengungkapkan alat yang dicuri merupakan alat untuk mendeteksi gempa di Pintrang, Rapang, Parepare, di mana lokasi-lokasi tersebut sangat rawan gempa. BMKG melaporkan setidaknya kini sudah ada 12 kasus pencurian dan perusakan alat deteksi gempa tsunami sejak tahun 2015. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita langsung saja berdiskusi dengan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Pak Daryono, yang sudah bergabung secara virtual bersama kami. Selamat siang, Pak Daryono. Selamat siang, Mas Agung. Terima kasih, Pak Daryono, sudah berkenan bergabung sama kami di Berita 1 siang. Ironis sekali kalau kita juga coba pantau X-nya Pak Daryono begitu ya, ketika benteng pertahanan pertama pendeteksi bencana ini malah dirusak dan bahkan dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sejauh ini, dari laporan BMKG daerah dan pihak kepolisian yang diterima, apa motif para pelaku merusak dan bahkan mengambil alat-alat tersebut, Pak Daryono? Iya, dari beberapa kasus yang pernah terjadi ya Mas ya, ini kan kita itu sudah mengalami banyak 12 kasus Mas dari tahun 2015 ya, baik itu di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua, kan itu Ambon juga, itu mereka itu sebenarnya hanya butuh material-material yang laku dijual di pasar loak itu Mas. Jadi ya hanya untuk mencari tembaga untuk dikilokan atau solar cell, siapa tahu yang beli, nggak mahal biasanya. Mereka itu jualnya hanya 50.000, 100.000, padahal itu alatnya sangat mahal sekali Mas. Jadi ya itulah Mas, itu masalah apa ya, penempatan alat yang merupakan apa ya, telemetri sistem itu kan tidak bisa harus di kantor kita, maka risikonya ya bisa seperti itu. Tapi sebenarnya kita juga sudah ada mereka yang kita beri honor untuk menjaga, tetapi namanya malam ya Mas, jam 11 malam itu kan nggak mungkin dia nungguin 24 jam, sehingga ya bisa saja terjadi. Tapi sebenarnya kawasan-kawasan rawan itu sudah kita kenali Mas, dan kita sudah berkoordinasi dengan kepolisian setempat, sehingga tempat itu bisa
beri perhatian khusus itu Mas, terkait dengan edukasi masyarakat sekitar juga kami sudah lakukan juga, hanya yang mungkin tidak benar tidak paham terkait dengan alat itu. Karena kita edukasi belum mencapai semua lapisan masyarakat Mas, sehingga ada saja yang tergoda untuk mengambil dengan menukarkan harga yang sangat murah gitu. Oke. Jadi itu sebenarnya Pak Daryono, sebetulnya di tempat di mana alat-alat deteksi yang dicuri itu juga ada yang berjaga sebetulnya ya? Ada, semua alat kita ada yang jaga Mas, dan kita beri honor juga. Tapi namanya malam Mas, kita kan mungkin dia jaga 24 jam di tempat itu, sehingga ini sesuatu yang bisa saja terjadi. Oke. Tapi tempat-tempat tidak terkenal. Ini kan sudah terjadi, sudah dicuri, dan kita tahu alat ini sebegitu pentingnya untuk mendeteksi bencana. Artinya ketika alat ini tidak ada, berarti ada potensi bencana yang tidak terdeteksi, begitu ya, akibat gempa. Ini kemudian juga alatnya rusak sekarang, sebagian komponennya dicuri, begitu di tengah situasi Indonesia yang katakanlah saat ini rawan bencana. Bagaimana kemudian mitigasi dari BMKG? Ya, jadi alat-alat yang kita pasang itu kan sebenarnya semakin rapat itu semakin cepat untuk kita proses ya Mas ya. Semakin banyak datanya semakin akurat, semakin cepat. Nah, kalau ada bagian-bagian yang kosong itu ya akan mengurangi kecepatan dan akurasi, sehingga info kita jadi lambat. Kemudian juga kalau yang berhubungan dengan peringatan dini tsunami juga mengurangi golden time penyelamatan evakuasi, itu yang membahayakan Mas. Misalnya cepat kita jadi menunggu tempat lain, jadi lama, sehingga itu akan mengurangi golden time waktu Mas untuk keselamatan warga pesisir jika terjadi peringatan dini tsunami Mas. Dan itu sudah kita sosialisasikan Mas, dan namanya juga masyarakat tidak semua hadir ikut, dan ya tidak banyak yang tahu. Tapi kemarin itu kan kita viralkan Mas, itu di media, seluruh media online, kawan-kawan relawan juga. Akhirnya entah itu mereka itu oknumnya itu membaca berita viral ini sehingga mereka merasa bersalah. Hari ini dan kemarin itu sudah dikembalikan, tapi di tempat lapang di kebun Mas. Jadi 3 kemarin, hari ini 3, dan sebenarnya sudah lengkap dikembalikan semua. Mungkin karena membaca berita viral itu sehingga mereka mengembalikan, dan sudah diamankan pihak polisian alatnya Mas. Oke, alatnya sekarang sudah diamankan pihak kepolisian. Terima kasih Pak Daryono, upaya mitigasi juga kami percaya terus dilakukan, bagaimana agar potensi bencana ini bisa diantisipasi dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian besar di masa mendatang. Terima kasih sudah berkenan berbagi insight pada siang hari ini bersama kami. Selamat kembali beraktivitas Pak Daryono. Terima kasih Mas. Demikian pemirsa diskusi kita bersama dengan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami